Selamat jumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya, Pastor Markus Manurung, hadir di tengah-tengah kita, membantu kita merenungkan bacaan-bacaan kitab suci Minggu Biasa ke-33 tahun B. Hadapilah kenyataan dunia ini dengan beriman dan berpengharapan. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel bab 12 ayat 1-3. Bacaan kedua dari surat kepada umat Ibrani bab 10 ayat 11-14 dan ayat 18. Injil Markus bab 13 ayat 24-32. Bacaan pertama dari kitab Nabi Daniel melukiskan gambaran penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan lewat malaikat Mikael. Malaikat Mikael akan muncul sebagai pendamping pada waktu terjadi kesesakan yang besar. Tuhan tidak membiarkan umatnya tinggal dalam penganiayaan. Tuhan selalu datang untuk menyelamatkan. Yang diharapkan dari manusia ialah kesetiaan dan senantiasa bangun dari kegelapan. Dalam hal inilah dibutuhkan kebijaksanaan yang sungguh dan mengimani Allah sendiri. Bacaan kedua dalam surat Ibrani menandaskan bahwa Yesus akan sanggup menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Yesus satu kali berkorban untuk selama-lamanya untuk menyempurnakan manusia yang sudah dikuduskannya. Persembahan Tuhan yang sekali itu berpengaruh terhadap penghapusan dosa. Satu kurban itu menyempurnakan mereka yang sudah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Injil pada minggu ke-33 tahun B ini menggambarkan tentang kedatangan Tuhan di akhir zaman. Betapa pentingnya memahami tanda-tanda zaman ini, mencari pelajaran iman dari seluruh peristiwa hidup. Hidup selalu ada tantangan, hambatan, rintangan, dan perlawanan. Perjalanan tidak selalu mulus, selalu ada salib. Perjalanan hidup ini tidak berarti tanpa perjuangan. Yesus tidak akan pernah meninggalkan para murid. Yesus akan senantiasa mendampingi para murid. Yesus dengan segala kekuasaan yang dari Bapa tidak akan pernah membiarkan orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segala kekuasaannya dan dengan segala tanda-tanda. Tuhan Yesus memberitahukan kepada para murid bahwa akan banyak tanda-tanda yang mendahului dan menyertai kedatangannya pada akhir zaman. Kita sebagai umat beriman tidak pernah luput dari kesulitan dan tantangan. Menghadapi kesulitan dan tantangan hidup tidak cukup hanya tinggal dalam kegelisahan dan keputusasaan. Kita harus dapat menghadapi dengan kacamata iman dan pengharapan. Kita harus beriman, harus berani menghadapi segala persoalan dunia ini, dan harus kritis, berpikir cerdas, sanggup memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Sadar tidak sadar, kita dalam zaman sekarang ini selalu berhadapan dengan berbagai macam kesulitan. Sebagai keluarga, kita menghadapi kesulitan besar untuk menunjukkan keluarga kita yang benar-benar tangguh, militan, dan kuat. Hidup ekonomi sungguh terasa semakin sulit, apalagi karena masa pandemi virus 19 ini. Hidup saling percaya suami istri bukan perkara yang gampang. Menghindari anak dari keterjerumusan dari narkoba adalah pekerjaan yang luar biasa di dalam keluarga. Meningkatkan hidup ekonomi bukanlah hal yang gampang. Memahami keluarga lain juga tidak mudah. Sebagai gereja, menjalankan iman kita sebagai umat Kristen bukannya bertujuan dan berjalan mulus. Tidak jarang gereja sepertinya dianggap pengganggu dalam menduduki jabatan yang berlabelkan salib. Selalu tidak diperhitungkan, kalau boleh cepat-cepat disingkirkan. Sebagai muda-mudi atau UMK, Anda berhadapan dengan pilihan mau gaul bebas atau tidak.
ikut mencoba narkoba atau no, masih mau turut nasihat orang tua atau bebas saja memakai alat komunikasi dengan baik dan dewasa, atau hanya sebatas memuaskan diri atau hedonisme. Tuhan selalu peduli akan seluruh persoalan hidup kita, dan Tuhan senantiasa menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak menjauh dari kita. Yang diharapkan Tuhan dari kita, umat beriman, kita masih bernaung di dalam namanya sampai akhir hidup dengan iman dan pengharapan. Moga-moga kita semakin teguh dalam iman dan pengharapan, sekalipun banyak tantangan hidup yang kita hadapi. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin.